Oh, tumben. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di atas iman dan di atas Islam. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengabdi dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umumnya, mari kita selalu berpikir agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi waktu-waktu kita gunakan untuk selalu mengupgrade diri kita. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan selalu mengarah kepada perbaikan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di usia kita yang sudah tidak muda lagi, yang sebentar lagi akan berangkat menuju kampung akhirat, maka yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana caranya saya menjadi orang yang lebih baik. Dan tentunya diikuti dengan amaliyah, dengan perbuatan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan baik di sini tentunya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jika menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik. Karena juga banyak orang yang niatnya baik, niatnya bagus, ingin menjadi orang yang lebih baik, melakukan perkara-perkara yang baik tapi menurut dirinya, menurut masyarakatnya, menurut kebanyakan orang. Padahal semua kebaikan
sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang baik untuk dunia dan akhirat kita sudah disampaikan, tinggal kita mempelajari dan mengamalkannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata menjadi orang yang baik ini bisa menjadi solusi pada setiap permasalahan kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, selain dicintai oleh Allah, menjadi orang yang baik. Sekali lagi, baik dalam pandangan Allah. Menjadi orang yang baik, yang pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah menyatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang pertama, dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, ternyata ketika kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bertakwa, ini akan menjadi solusi bagi semua masalah-masalah kita. Apa benar seperti itu? Bapak Ibu jamaah sekalian, permasalahan hidup kita itu tidak lepas dari masalah pasangan, masalah anak, mungkin lebih luas lagi masalah masyarakat atau bernegara. Ya. Ini adalah masalah-masalah yang kita hadapi, dan itu solusinya ternyata di antara yang paling utama adalah menjadikan diri kita orang yang baik. Sehingga kalau sekarang sudah baik, harus lebih baik lagi. Apa buktinya dan apa dalilnya Bapak Ibu jamaah sekalian? Ya, sebagai contoh, jika kita punya masalah yang butuh solusi, masalahnya adalah dari anak kita. Misalkan anak kita yang belum sesuai harapan kita, dalam arti belum solih. Mungkin ada beberapa anak yang sebagian sudah solih, baik, paham agama, mengamalkan agama dengan benar. Tapi mungkin ada yang belum, ya, yang lainnya. Kadang kita punya anak 5, yang 4 sudah kondusif, sudah baik agamanya, mau mondo atau mau belajar agama, sementara yang 1 betik, ya angel. Misalkan begitu Pak. Ini adalah sebuah masalah yang mungkin, bahkan bukan mungkin, semua orang tua termasuk kita, ya sedikit banyak kepikiran gimana ya supaya anak saya ini menjadi orang yang baik. Apalagi kalau tidak ada pilihan, sudah anaknya 1 nggak baik juga, ini lebih berat, nggak ada pilihan. Pasti ini akan menjadi pikiran kita, bagaimana solusinya supaya anak saya menjadi baik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, selain doa yang merupakan solusi pertama dan utama, maka yang kedua ini terbilang solusi yang sangat kuat, yaitu kita awali dengan menjadikan diri kita lebih baik. Kalau anak kita ada yang kurang baik, oh kitanya yang kurang baik. Apa dalilnya Bapak Ibu jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran, ini ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 82. Maka kita tahu dalam surat Al-Kahfi itu salah satu pembahasannya adalah kisah perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Karena dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, kemudian ada kisah Zulkarnain di dalamnya, kemudian ada juga kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir di antaranya. Maka singkatnya, karena ada perjanjian di awal di mana Nabi Musa ingin belajar lagi kepada Nabi Khidir, namun diberi syarat boleh ikut Nabi Khidir belajar menimba ilmu dengan catatan tidak boleh protes dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan itu ternyata Nabi Musa tidak sanggup melakukannya. Seorang nabi termasuk ulul azmi,
Allah memberi pelajaran kepada kita bahwa orang setingkat selevel Nabi Musa saja masih butuh belajar dan butuh sabar dalam belajar itu. Dan ternyata Nabi Musa tidak sabar. Nah, bagaimana dengan kita? Nabi Musa ya termasuk nabi yang memiliki pengikut yang sangat besar, bahkan bisa dikategorikan pengikutnya terbesar setelah pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam hadis tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Rasul itu mengabarkan, beliau mengatakan, Ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Rasul menyatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku oleh Allah umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun, saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya itu tidak sampai 10, ya antara 8, 9, rahtun. Ada seorang nabi pengikutnya tidak sampai 10, di bawah 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Dan saya juga melihat, kata Rasul, ada seorang nabi pengikutnya itu satu, ada yang dua orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan saya melihat ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi dalam berdakwah ini ukuran banyak sedikitnya jamaah itu bukan menjadi barometer berhasil atau gagalnya. Wah, jamaahnya banyak berarti berhasil ustadz ini, tidak. Keberhasilan seorang dai dalam berdakwah adalah ketika dia mampu menyampaikan kebenaran secara maksimal. Entah yang mengikuti atau mendengarkan dan mengikuti ajarannya sedikit atau banyak. Karena ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali bukan berarti gagal. Nah, disinilah lalu Rasul mengatakan, lalu saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya sangat banyak. Dan aku mengira itu umatku. Fadzonantu annahum ummati. Saya mengira itu umat saya. Ternyata disampaikan oleh malaikat kepada beliau, itu bukan umatmu tapi Musa dengan Bani Israel pengikutnya. Barulah yang terakhir Rasulullah dengan umatnya yang juga jumlahnya banyak. Maka Nabi Musa ini nabi besar yang pengikutnya sangat banyak. Tapi beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar lagi kepada nabi yang lain, Nabi Khidir, dan Nabi Khidir mempersyaratkan harus sabar kalau ikut saya. Pokoknya apa yang saya lakukan jangan protes. Kalau sanggup ayo, kalau enggak nanti kita berpisah. Maka singkatnya ada tiga kejadian yang membuat Nabi Musa tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa melubangi perahu atau kapal, padahal kapal itu sudah membantu atau pemiliknya membantu Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk menumpang. Kemudian Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Dan yang terakhir di sebuah desa, di sebuah kampung ini masyarakatnya pelit, tidak ada yang menjamu, bahkan minta air saja tidak dikasih. Namun ternyata Nabi Khidir malah memperbaiki salah satu dinding yang akan roboh dari salah satu penduduk kampung tersebut. Nah, maka yang terakhir ini, ketika Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, setelah menjelaskan kejadian pertama, kedua, maka yang ketiga dalam surat Al-Kahfi ayat 82, Allah menyatakan wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzun wa kana abuhuma sholiha. Nabi Khidir mengatakan, adapun dinding yang mau roboh lalu saya perbaiki dan engkau protes kenapa saya perbaiki, maka di dalamnya, di balik tembok ini ada 2 anak yatim, masih kecil-kecil, 2 anak yatim. Dan di bawah rumah atau gedung atau bangunan ini, di bawahnya ada perbendaharaan harta yang tersimpan. Nah, di kalimat terakhir wakana abuhuma sholiha, dan kedua orang tua anak yatim ini adalah orang-orang yang sholih dan sholihah. Maka para ulama mengambil satu pelajaran bahwa kesolihan seseorang ternyata membawa dampak kebaikan kepada anak-anak keturunan. Artinya kalau anak keturunan kita ingin dijaga oleh Allah, dijaga dunianya, dijaga agamanya, kita yang harus menjadi orang yang solih, orang yang baik.
Bukankah Rasulullah telah menyatakan dalam sebuah nasihat, ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maksudnya jaga aturannya, jaga batasan-batasannya, perintahnya laksanakan, larangannya jauhi. Jadi orang yang baik menurut pandangan Allah. Maka jagalah Allah, apa balasannya? Niscaya Allah menjagamu, dan juga Allah ketika dijaga dalam arti aturan-aturannya, maka engkau akan menjumpai Allah ada di hadapanmu. Dan kalau kita baca syarahnya hadis ini, penjelasannya bahwa ketika seseorang menjaga aturan Allah, yang Allah jaga itu bukan hanya dirinya, tapi juga anak keturunannya, hartanya, bahkan bisa keturunan yang jauh darinya. Begitu pula seorang tabi'in mempraktekkan ayat tadi dan juga hadis Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan kepada putranya, ya bunayya, inni la azidanna fi salati min ajlik. Kita perhatikan, ini seorang tabi'in terbaik, Sa'id ibnul Musayyib, dikenal sebagai tabi'in terbaik. Beliau mengatakan, wahai anakku, sungguh aku akan menambah solatku supaya kamu jadi orang baik. Bukan anaknya yang ditekankan, tapi dirinya. Saya akan menambah solat sunnah, akan menjadi lebih baik lagi demi untuk kebaikanmu. Supaya kamu jadi anak yang baik, saya akan terus memperbaiki diri saya dengan ibadah-ibadah saya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau hingga saat ini ada di antara putra-putri kita yang belum sesuai harapan kita, masih belum baik menurut ya aturan yang kita yakini itu aturan agama, kita tidak boleh berputus asa, terus berdoa. Kemudian yang kedua, solusi terbaiknya adalah kita berarti harus menaikkan level ketakwaan, harus menjadi lebih baik lagi. Mungkin masih kurang dalam ibadah kita kepada Allah. Karena kalau kita menjadi orang yang soleh, Allah akan jaga anak-anak kita, mudah-mudahan juga yang kurang baik menjadi anak yang baik. Contoh lain Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana kalau pasangan yang tidak baik? Pasangan yang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan kita. Ya. Mungkin bisa istrinya atau suami. Kalau ibu-ibu biasanya yang diharapkan suami yang seperti apa ya Bu? Sabar. Kenapa mal Ibu? Pokoknya enggak moroan tangan, sayang sama istri, bertanggung jawab, ya, akas, selain kerja cari uang, bantu istrinya. Dan kalau di rumah kerja ya kerja, tapi lalu pas nganggur santai, istrinya sibuk dibantu. Kan pengennya begitu ya Bu ya. Sabar, belanjanya cukup, perhatian, membantu istri dan lain-lain. Tapi tidak semua yang diharapkan ternyata sesuai realita. Kadang-kadang tidak seperti itu. Begitu pula para bapak, para suami, pasti harapannya pingin istri yang seperti apa Pak biasanya? Sing manut, qanaah, terus normali menggairahkan mungkin ya. Kalau yang ini khusus kayaknya ya. Menarik lah begitu ya. Memang ini yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah taat gitu ya, dan menjaga dirinya setia gitu. Itu harapannya, tapi ternyata apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan realita. Saya pingin istri saya itu minimal kalau skor tertinggi 100, paling enggak istri saya 80, tapi faktanya kok cuma 30. Misalkan begitu ya. Ada apa ini ya? Saya ingin istri yang skornya nilainya 80 tapi pencapaiannya baru 30. Nah, seringkali kita sebagai suami terutama ya, inginnya itu apa? Yang harus berubah itu kamu, istri. Bagaimana kamu supaya dari 30 sampai ke 80? Saya tuh ingin punya istri yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampean masih jauh. Seringkalinya fokus kepada pasangan kita. Padahal solusinya ada, yaitu dengan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Karena Allah menyatakan dalam surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-26.
Ini sebuah rumus dan ini konsep yang abadi, artinya selamanya berlaku. Allah menyatakan al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Wanita yang jelek dalam arti bukan wajah ya, di sini adalah karakternya, agamanya, akhlaknya. Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Dan laki-laki yang buruk pun untuk wanita yang buruk. Sedangkan wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Dan laki-laki yang baik-baik juga untuk wanita yang baik. Ini adalah rumus umum, rumus dasar. Walaupun di sana ada pengecualian. Kalau rumus aslinya, orang yang baik Allah jodohkan dengan orang yang baik juga. Orang yang jelek dijodohkan dengan yang jelek. Ini secara umum. Walaupun ada pengecualian, kadang ada yang suaminya baik, istrinya jelek. Ada yang istrinya baik, suaminya jelek. Nabi Lut seorang nabi, tapi istrinya kafir. Ya. Kemudian Asiyah, istrinya Fir'aun, seorang wanita solihah, wanita pilihan di dunia ini. Tapi suaminya orang yang paling ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada, tapi pengecualian jumlahnya ada, tapi sedikit. Ya. Suaminya baik, istrinya tidak, itu ada, tapi sedikit. Atau sebaliknya. Tapi secara standar umum, Allah membuat standar bahwa ini sesuatu yang paten, pakem ya. Bahwa wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Berarti kalau bapak-bapak merasa istri saya kok nilainya 30, harapan saya 80, bisa jadi bapak-bapak atau kita juga nilainya 30, Pak, seimbang. Gimana ya supaya istri saya jadi 80? Kita jadikan diri kita dulu 80. Kalau kita bapak-bapak nilainya sudah 80, artinya nilai kebaikan 80 skornya, sedangkan istrinya masih 30, berarti sudah menyimpang dari rumus. Yang baik ketemu yang baik, ini belum seimbang. Nah, Allah akan bikin seimbang. Bagaimana cara Allah membuat seimbang? Suaminya 80, istrinya 30. Maka yang pertama pilihannya Allah akan jadikan istrinya baik. Allah akan perbaiki sehingga nilainya bisa sama dengan suaminya jadi 80. Jadi istrinya yang diperbaiki. Dengan cara apa? Suami dulu memperbaiki diri. Kalau suami sudah 80, istrinya 30 dan Allah tidak perbaiki, maka kemungkinannya diganti dengan yang nilainya 80. Diijoli. Iki suaminya 80, istrinya 30, kok nggak bisa munggah-munggah, nggak pantas iki, tak ijoli. Diganti ya maksudnya istrinya dengan yang nilainya 80. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Ya, kemungkinan pertama tetap orangnya tapi diperbaiki atau diganti dengan yang nilainya setara. Nah, atau mungkin bisa jadi ya, bapak-bapak nilainya 80, istrinya 30, kok saya kurang ya, enggak diganti juga enggak diperbaiki, ditambahi, Pak. Tapi jangan ditambahi podok 30 ya, Pak, tambah ruwet. Iki PR 30 ketemu 30 mana tambah abot ya. Paling enggak cari yang 90 digabung jadi 120 bagi 2 rata-rata. Hitungan matematikanya begitu, mendekati. Nah, jadi itu terserah Allah nanti ngasihnya. Pokoknya kalau istri saya kok kurang baik ya, kita perbaiki diri kita sendiri. Bagaimana ya supaya saya ini nilainya baik supaya istri saya nyusul. Karena konsepnya, rumusnya kalau suami baik dapat istri yang baik. Kalau saya sudah baik berarti nanti alokasi yang. Jadi yang selalu kita pikirkan adalah diri kita terus. Saya harus lebih baik. Tiap ketemu istrinya, aduh ini kok nggak enak rek, kayak ngene si kafe, langsung ingat lagi, oh iya saya juga belum baik lagi. Terus itu nanti berlomba dalam hal itu. Begitu pula ibu-ibu, kalau suaminya nilainya masih 20, ibu sudah 70, ya kebalik ya. Harapannya ingin suami bernilai 70 tapi masih 20, berarti ibu harus capai nilai 70 ya. Nanti
Allah yang menyelesaikannya supaya seimbang. Berarti nantinya Allah akan perbaiki suaminya atau juga diganti dengan suami yang lain. Tapi kalau nambah gak bisa. Nah, bedanya gitu Pak ya. Nah ini solusi ternyata. Punya anak kurang baik, solusinya apa? Selain doa, kita yang harus jadi lebih baik. Punya pasangan kurang baik, berarti kita harus memperbaiki diri kita. Bagaimana kalau yang tidak baik itu satu negara? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sering sumpah negara ini kok banyak sekali orang yang jelek ya, misalkan begitu. Kaget ya, hampir pejabat itu mayoritas kalau enggak korupsi kayaknya bukan pejabat gitu seolah-olah gitu ya. Ditangkap terus ini sampai digiring, kepala desa 700 orang digiring ke pengadilan kejaksaan gitu ya. Ngeri ini masalah. Sudah menjadi kebiasaan. Maka supaya negara baik, masyarakatnya baik, berarti harus banyak orang-orang baik. Diperbanyak orang baiknya. Dan itu bagaimana caranya? Kita awali dengan diri kita yang baik dulu. Sering kita berpikir yang aduh gimana caranya supaya negara ini baik, maka ibda binafsik, perbaiki diri kita. Kalau setiap orang berpikir saya harus baik, akan semakin banyak orang yang baik sehingga kekuatan orang yang tidak baik akan berkurang. Bahkan orang-orang yang baik itu selain solih akan menjadi orang yang muslih. Solih, baik, dan memperbaiki orang lain. Maka sebelum memperbaiki orang lain, kita harus baik dulu menjadi orang yang solih. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita selalu terus mengupgrade diri kita bagaimana saya supaya lebih baik lagi. Kita jangan pernah merasa cukup dengan keadaan kita saat ini. Harus selalu merasa kurang. Saya kayaknya sudah sholat tapi masih kurang khusyuk, kurang ini. Saya sudah sholat sunnah tapi masih lobang-lobang, kadang sholat sunnah, kadang enggak, perbaiki lagi. Saya masih sedikit baca Quran, saya masih sedikit sodako, dan terus. Kita harus merasa masih kurang sehingga akan menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah selingan dan untuk kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Setelah saya baca tadi malam, ternyata pembahasan yang pekan lalu tentang cinta kepada pasangan, ini adalah bab yang terakhir. Ya, sebenarnya ada satu pembahasan lagi tentang berbagai macam kerinduan, tapi sudah tergabung masuk dalam bab-bab sebelumnya. Jadi kurang lebihnya kitab Ad-Da'u wad-Dawa sudah kita selesaikan. Insya Allah untuk selanjutnya nanti saya berunding dengan ya Takmir mau melanjutkan kitab apa. Saya serahkan kepada Takmir ingin ngaji kitab apa. Nanti mungkin ada beberapa pilihan, saya menghubungi pihak Takmir, nanti baru kita putuskan untuk melanjutkan kitab selanjutnya. Alhamdulillah beberapa kitab walaupun disampaikan secara singkat, walaupun hanya setengah jam, tapi tidak terasa 1, 2, 3 kitab bisa kita baca. Yang kita cari kitab-kitab para ulama yang berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah perbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan semuanya menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi agen-agen kebaikan atau menjadi orang-orang yang selalu melakukan perbaikan baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.